Kalau lihat di iklan-iklan, kok pekerjaan network engineer itu enak ya? Bisa konfigurasi router sambil duduk-duduk di pantai. Mau tahu caranya? Selamat datang di channel Tablet ID kelas gratis CCNA, materi pengaturan Telnet dan SSH untuk remote management perangkat Cisco. Oke, hari ini kita akan memulai konfigurasi mengenai Telnet dan SSH. Di sini saya sudah menyiapkan topologi yang sangat sederhana terdiri dari satu buah router, satu buah switch, dan satu PC. Di sini kita akan mensimulasikan semuanya itu terhubung dan mereka itu masing-masing ada di 3 ruangan yang berbeda. Oleh sebab itu, saya buat di dalam kotak yang berbeda. Router pada umumnya ada terletak di ruang server atau lebih dikenal dengan nama MDF, Main Distribution Frame. Main Distribution Frame. Di sini ini biasanya letak daripada server router yang akan terhubung ke internet. Sementara IDF, kepanjangannya itu adalah Intermediate Distribution Frame, itu kalau kalian lihat seperti wall mount rack yang mungkin ada di gang, mungkin juga ada di ruangan khusus. Intinya dia adalah rak yang menghubungkan antara perangkat-perangkat eksternal itu maksudnya dia akan terhubung keluar, dengan perangkat-perangkat internal seperti PC. Dan di ruang kerja, ruang yang ketiga ini adalah ruang yang kita simulasikan kita berada di sini. Jadi di sini kita akan belajar mengenai remote management. Bagaimana kita memanage baik router maupun switch secara remote dari jauh. Karena kalau kita ada di dalam ruang server tuh biasanya dingin, kita nggak bisa tahan lama-lama. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari. Kita akan melakukan konfigurasi dasar, kita akan memberikan alamat IP. Memang kita belum belajar mengenai IP, tetapi IP itu adalah sistem pengalamatan supaya setiap perangkat ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi telnet. Telnet itu saya akan buat di dalam settingan switch, dan kita akan mengkonfigurasi SSH yang akan kita buat di dalam router nanti. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Yuk kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah memberikan alamat IP 192.168.1.3 untuk PC, 1.2 untuk switch, 1.1 untuk router. Jadi kalau sahabat tablet buka di dalam sistemnya PC, kemudian fast Ethernet, di sini kita ketikkan saja alamatnya ya. Kebetulan di sini sudah saya persiapkan biar lebih cepat. Kita tutup. Kita akan mulai dengan switch. Supaya, katakanlah kita mau mulai dari awal, yang pertama kita lakukan adalah kita hapus semua konfigurasi ya, right, erase. Apakah kita akan hapus, confirm, kemudian kita reload. Ini adalah cara kita menghapus setiap konfigurasi yang ada di dalam router, yaitu dengan command write erase. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia ada dalam kondisi bersih. Jadi kalau kita masuk enable, show run, tuh masih tidak ada konfigurasi apapun di sini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan memberikan hostname, masuk ke dalam global configuration mode. Saya akan mengetiknya itu dengan lebih cepat dan supaya sahabat tablet juga bisa mulai terbiasa dengan kependekan-kependekan komen yang ada di dalam Cisco iOS ini. Ya, daripada saya tulis configuration terminal, saya cukup tulis conft. Oke. Hostname saya percepat saja ya, SW1. Kemudian banner MOTD saya buat selamat datang di SW1. Oke. Kita lagi itu enable secret. Secret saya buat Cisco saja biar mudah dimengerti. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi alamat IP. Di dalam switch, konfigurasi IP itu ada di dalam VLAN. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai VLAN. Tapi
untuk saat ini sahabat tablet silahkan ikuti saja ya. Kita masuk ke dalam konfigurasi VLAN, yaitu interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan alamat IP address dengan komennya IP spasi address spasi seperti yang sahabat tablet lihat di situ saya tulis 192.168.1.2. Kalau kita ketik spasi dan tanda tanya subnet mask. Subnet mask juga nanti akan kita bahas, itu kita buat 255.255.255.0, enter, dan no shutdown. Ini perlu kita ingat dan perlu kita masukkan agar VLAN-nya itu bisa menjadi aktif. Nah, di sini terlihat kan perubahannya state change to up. Komen yang bisa kita lihat adalah show IP interface brief. Di sini sahabat tablet bisa lihat VLAN 1 sudah diassign alamat 192.168.1.2 dan dia sudah up. Cara termudah adalah kita melakukan ping test ke 192.168.1.3 itu ke PC ya. Kita tunggu, biasanya ada sedikit error di awal. Ini titik itu error karena dia baru di set dan dia harus ARP dulu, cari tahu dulu siapa yang punya alamat 1.3. Nah, sementara tanda seru, ini artinya sukses. Kalau kita ulang lagi komennya, pasti akan sukses semua. Ya, bisa dilihat ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mengkonfigurasi telnet. Kalau sahabat tablet buka di dalam show run, ya, terus scroll ke bawah, ada bagian yang tertulis line. Kalau di sini ada line console, itu berarti kita akan mengkonfigurasi semua yang ada di dalam port console. VTY itu adalah virtual terminal. 0 spasi 4, artinya dia ada 5 virtual terminal untuk bisa connect ke dalam switch ini melalui entah itu telnet, entah itu SSH. Jadi ada 5 channel, ada 5 orang yang bisa terhubung ke dalam remote management ini. Tetapi dia juga punya 5-15, itu artinya dia punya 10 channel lagi. Total-total kalau diaktifkan semua menjadi ada 15 session atau 15 orang bisa terhubung ke dalam switch ini. Ya, berarti yang perlu kita set adalah kita masuk ke line VTY. Conft line VTY 0 spasi 4. Kemudian komen yang harus sahabat tablet masukkan adalah login. Artinya, pada saat ada orang masuk ke dalam virtual terminal 0 sampai 4, dia harus login. Kemudian keluarlah error seperti ini. Kenapa? Karena kita harus set dulu password apa agar orang bisa masuk ke dalam line VTY 0 sampai 4 ini. Simple saja, passwordnya itu sama, yaitu komennya itu sama, yaitu password spasi, kita samakan saja ya, Cisco. Sahabat tablet ingat, kalau kita masukkan password apa yang terjadi? Ya, ada yang tahu? Betul sekali, passwordnya tidak terenkripsi. Kita lihat ya, show run. Tada, terlihat bahwa password tidak terenkripsi. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk memasukkan komen apa? Ada yang ingat mungkin? Ya, betul, service password dash encryption. Supaya kalau kita do show run, kita bisa lihat passwordnya sudah terenkripsi dengan sederhana. Oke, sudah selesai sampai di situ. Cara kita mengetesnya adalah kita simulasikan saat ini kita masuk ke dalam PC. Di PC ini, di dalam command prompt, kita bisa tes dengan cara memasukkan komen telnet, alamat IP-nya 192.168.1.2. Ketikkan enter, keluar banner message of the day. Selamat datang di SW1. Passwordnya Cisco, enable Cisco, show run. Kita sudah ada di dalam switch SW01. Mudah bukan? Berarti mulai saat ini kita tidak perlu lagi masuk ke dalam atau kita datengin wall rack ini kemudian nyambung dengan kabel konsol. Nggak perlu. Kita cukup duduk manis di ruang kerja, kita set supaya bisa di ping, kemudian kita set telnet agar orang-orang bisa terhubung ke sini. Mudah kan?
Nah, sekarang apa perbedaannya Telnet dengan SSH? Telnet, kalau sahabat tablet tahu, itu tidak dienkripsi. Artinya, setiap komunikasi yang dilakukan oleh si PC ini menuju si switch ini, itu semuanya bisa dilihat dengan plain text. Misalkan sahabat tablet menuliskan password tadi, Cisco. Kalau ada orang yang ngetap di tengah jalan ini, dia akan bisa melihat, oh passwordnya itu Cisco. Gitu. Oleh sebab itu, untuk alasan keamanan, kita akan menggunakan SSH. Kita akan coba di sini ya. Sama, router ini baru saja kita konfigur, bersih, tidak ada apa-apanya. Kita lihat ya, show run. Nggak ada apa-apanya ya. Oke, kita mulai konfigurasi dasar. Conf T, kita kasih hostname, apa? R1. Kemudian banner, MOTD-nya. Selamat datang di R1. Kenapa garisnya selalu kurang ya? Ya nggak apa-apa lah. Oke, nomor 2 sudah. Enable secret. Kita samakan Cisco. Konfigurasi IP. Oke, untuk hal ini, kalau kalau router berbeda dengan switch. Switch kita masukkan alamat IP ini tadi di VLAN 1. Kalau router, kita masukkan alamat ini di interface yang terhubung. Misalnya ini gigabit 0/0. Berarti kita harus masuk interface G0/0. Oke. Sama IP address 192.168.1.1, spasi subnet masknya 255.255.255.0 dan no shut. Berubah menjadi up. Di sini sahabat tablet bisa lihat dari merah menjadi hijau. Ini belum ke hijau karena dia masih melakukan proses negosiasi. Kita tunggu sejenak, nanti dia akan menjadi hijau. Sebelum hijau, kalau kita ping, dia tidak akan berhasil. Ping 192.168.1.2. Kan masih belum berhasil. Tapi coba kita tunggu sejenak. Oke, ini sudah menjadi hijau. Kita coba lagi 1.2. Nah, dia sudah berhasil bukan? Nah, berarti komunikasi dari router ke switch sudah berhasil. Sekarang kita coba dari router ke PC. PC itu 3. Nah, sudah berhasil. Artinya sudah ada komunikasinya. Sekarang kita set, apa tuh yang belum? Oh ya, setting SSH. Seperti yang tadi saya sempat singgung, SSH itu lebih secure, lebih aman. Apa yang membedakannya? SSH akan mengenerate sebuah encryption key, sebuah kunci. Dan kunci ini akan diasosiasikan dengan perangkat router ini. Nah, cara dia mengasosiasikannya adalah dengan FQDN. Kalau sahabat tablet pernah dengar, ini adalah Fully Qualified Domain Name. Nah, yang dimaksud dengan FQDN itu adalah nama seperti www.google.com ya, dimana, saya salah, dimana www ini adalah host, google.com ini adalah domain. Kalau host dan domain dijadikan satu, maka dia akan menjadi FQDN. Oleh sebab itu, kita sekarang kan udah ada host name-nya R1. FQDN-nya kita belum ada. Jadi, catatan yang terpenting adalah untuk membuat sebuah SSH, yang pertama kita harus lakukan adalah membuat domain. Ya. Jadi, caranya adalah IP domain-name, kita ambil contoh tablet.id. Oke, artinya si perangkat router R1 ini FQDN-nya menjadi r1.tablet.id. Nah, untuk mengenerate key agar diasosiasikan dengan router tersebut, kita perlu ketikkan command crypto key generate RSA. Ini harus dihafal sih sahabat tablet. Nih, saya
highlight, crypto key generate RSA. Ketikkan enter. Oke, do you want? Oke, tadi saya pernah buat. Yes. Nih, sahabat tablet bisa lihat r1.tablet.id. Saya ketikkan yes saja ya. Nah, pada saat kita ketikkan enter, dia akan nanya berapa bit daripada berapa bit key yang mau dibuat. Defaultnya adalah 512 bit. 512 bit itu bisa dibilang tergolong lemah. Oleh sebab itu, kita akan naikkan. Yang average atau rata-rata itu ada di 1024 bit. Supaya si router ini bisa mengenerate key yang lumayan aman. Kalau yang mau aman sekalian di sini 2048 ya. Berarti kita tulisan aja kalau mau aman sekalian 2048. Kalau kita menaruh angka yang lebih besar, ini akan membuat processing daripada routernya ini lebih berat aja, karena dia harus mengenerate bit kriptografi yang lebih tinggi. Kita ketikkan enter, dan dia sudah jadi. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita masuk ke dalam, sama seperti tadi, line VTY 0 spasi 4. Oke, kemudian kita, oh iya, satu hal yang saya lupa, di dalam SSH itu kita bisa memasukkan username. Kalau telnet tadi kan hanya password saja kan, kalau SSH itu ada username. Berarti saya kasih tahu dulu, di sini kita harus buat dulu username, misalkan tablet ID, kemudian secret atau passwordnya itu adalah Cisco. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke, balik lagi, line VTY 0 spasi 4. Kita harus buat login lokal. Apa yang membedakan login dengan login lokal? Oke, kita tanda tanya. Oke. Local password checking. Nah, ini sebenarnya definisinya juga tidak membantu sih. Kalau login biasa saja, itu kita bisa masukkan kayak tadi di telnet itu kan, kita masukin login dan di dalam line VTY ini kita masukkan password Cisco. Nah, kalau login lokal artinya dia akan menggunakan login yang sudah di-set di dalam local database-nya si router. Seperti sahabat tablet tahu, tadi saya baru saja ngeset username tablet ID dengan secret Cisco. Artinya, dia, username dan secret ini sudah tersimpan di dalam database-nya si router. Sehingga kalau saya masukkan login lokal, dia akan menggunakan username dan password Cisco ini. Oke. Apalagi ya? Oh ya, jangan lupa untuk kalau di SSH kita bisa set seperti ini nih. Transport input. Nah, tanda tanya. Artinya, di line VTY ini, kita mau mengenable apa? Kita bisa memasukkan telnet, SSH, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, saya hanya mau masukkan SSH. Artinya, telnet tidak saya izinkan untuk bisa masuk ke sini. Udah, seperti itu saja pengaturannya. Sekarang kita coba lihat show run. Oke, ini enable secretnya sudah ada. Oh ya, tadi itu nih, domain name-nya tablet.id, apalagi ya, line VTY-nya, saya hanya mengizinkan SSH dengan login lokal. Login lokalnya itu menggunakan username, password, nih, username tablet ID tadi. Oke, kita coba. Nih, keluar, kemudian masuk di PC. Ups. Di bawah sini ada settingan nih, SSH atau telnet. Kita masukkan alamatnya 192.168.1.1. Nah, di sini kan sahabat tablet lihat kan, saya sempat singgung, protokol SSH memungkinkan adanya username. Tadi saya username-nya tablet ID, connect. Passwordnya Cisco, selamat datang di R1, enable Cisco. Tada! Selamat, kalian sudah berhasil melakukan remote management ke router ini tanpa harus pindah dari ruangan kerja kalian. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat tablet semuanya.
Saya harap sahabat tablet juga mau melakukannya secara manual, maksudnya juga mau latihan sendiri setelah selesai melihat video saya ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar di bawah ini. Dengan senang hati, kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat tablet. Dan jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan daripada channel Tablet ID ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu terupdate dengan video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.